Percintaan kah? Saya insecure nih, kayak saya nggak punya apa-apa. Saya nggak mau membuang-buangan waktu hanya dengan scroll TikTok atau dengan kalau kamu di depan, kamu membangun value. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Aldo Helambang di Daily Podcast ya. Dan untuk kesempatan kali ini kita bakal ngobrolin tentang anak muda. Nah, sesuatu yang berhubungan dengan anak muda. Anak muda itu butuh yang namanya wadah ya. Wadah untuk mereka melakukan aksi, kemudian juga motivasi, kemudian juga support satu sama lainnya. Nah, salah satu wadah yang bisa digunakan oleh para anak muda ini adalah Duta Aksi Nusantara. Kesempatan kali ini bersama saya Aldo Helambang ya, kita bakal ngobrol dengan salah satu Duta Aksi Nusantara perwakilan Jawa Tengah ya. Ada Nurul Zulfa. Hei. Apa kabar? Saya panggilnya Zulfa deh. Zulfa. Ya. Oh, kirain mau dipanggil saya. Oke, ya Zulfa, sampai dengan saat ini kabarnya seperti apa? Alhamdulillah sih baik, baik sekali. Baik sekali ya, alhamdulillah ya. Mungkin Okay. dompetnya yang nggak baik. Dompetnya nggak baik. Aduh, tenang. Saya punya dompet. Carinya dompet kan? Bukan isinya. Sama isinya. Oh, sama isinya. Aduh, nanti bisa hubungi Mas Era nanti ya kalau masalah dompet yang kosong. Boleh. Oke, baik. Tadi sudah disinggung di awal ya terkait dengan Duta Aksi Nusantara. Mungkin bisa dijelaskan ke teman-teman semuanya yang lagi ke pemirsa yang lagi nonton kita. Duta Aksi Nusantara itu apa sih? Baik, terima kasih Mas Aldo atas pertanyaannya, izinkan saya menjawab. Jadi seperti apa yang tadi dibicarakan, bahwa kita pemuda-pemudi butuh yang namanya aksi di masyarakat, butuh kita beraksi untuk negara, dan butuh kita mengalami apapun yang kita lakukan untuk bersinergi kepada negara, seperti itu. Nah, apa sih Duta Aksi Nusantara itu? Nah, Duta Aksi Nusantara merupakan suatu wadah potensi pengembangan pemuda-pemudi Indonesia yang terpilih dari 38 provinsi di Indonesia untuk memajukan generasi emas tahun 2045. Seperti itu keren banget itu. Indonesia Emas 2045 yang pastinya dibutuhkan pemuda-pemuda yang luar biasa ya. Anak-anak muda yang benar-benar gitu ya. Dan kalau kita kembali ngobrol tentang Duta Aksi Nusantara. Nah, ini tadi udah dijelasin sama Zulfa. Tahapan-tahapannya apa? Kalau Zulfa ini kan perwakilan dari Jawa Tengah. Iya, betul. Nah, ini mungkin ada yang bukan mungkin lagi sih, pastinya penasaran. Iya. Kenapa kok perwakilan Jawa Tengahnya Zulfa? Nah, itu tadi itu prosesnya dari mana tuh? Tahapan-tahapannya seperti apa? Baik, kalau prosesnya itu saya otodidak sendiri dari Instagram gitu. Nah, Instagram itu ada info kayak ada open rec Duta Aksi Nusantara itu dari 38 provinsi. Nah, itu waktu awal ada seleksi berkas ya, ada seleksi berkas. Kemudian yang kedua ada seleksi video kreatif. Kemudian yang terakhir ada seleksi wawancara. Nah, seleksi berkas itu kita bikin CV semenarik mungkin, tapi bukan CV kerja ya. Oh iya. Ini CV duta seperti itu. Apalagi dikerjain. Enggak. Terus itu dari awal daftar itu kita free ya, nggak bayar apapun, nggak mengeluarkan apapun, iya. Nah, terus kita daftarnya pun banyak ya, banyak pemuda-pemudi yang di sana. Berarti kemarin ada seleksi? Iya, ada seleksinya. Ada seleksi. Seleksinya seperti apa berarti? Waktu pertama daftar itu ada 5.000 lebih 5.000 lebih pendaftar? Iya, pendaftar. Itu untuk Jawa Tengah? Enggak, dari semua Nusantara, Indonesia. Iya, betul sekali. Wow, itu banyak banget. Berapa itu kira-kira? Gak tahu, orangnya
kecil-kecil semua mungkin. Orangnya kecil-kecil. Maksudnya Karena di zoom ya. iya betul sekali. Zoom in. Gimana? Nah terus itu pertama kan seleksi berkas. Oke. Nah itu lolos seleksi berkas itu cuma 1.500. 1.500. Iya. Itu baru berkas ya? Iya berkas Oh. doang, baru berkas 1.500 dari awal yang daftar itu 5.000 lebih. 5.000 lebih, Nah, terus kemudian yang lolos- seleksi berkas Betul. 1.500. Iya, Termasuk cuma- Zulfa. Iya betul Oh. sekali. Seluruh Indonesia loh ya? Iya. Wah keren nih, seluruh Indonesia loh 1.500. Kemudian yang kedua ada seleksi video kreatif. Kita kayak bikin konten kan sekarang eranya digital ya, Betul. seperti itu. Nah terus kita bikin video kreatif semenarik mungkin tentang kenusantaraan, tentang beraksi kepada masyarakat. Kan namanya aja aksi Nusantara, berarti Betul. kita beraksi kepada masyarakat bahwa di Nusantara Indonesia itu banyak dan kita jangan punahkan Nusantara yang ada di Indonesia seperti itu. Benar. Nah itu kita bikin video kreatif. Nah terus yang lolos video kreatif itu cuma 500. 500. Nah, waktu itu Zulfa bikin video kreatifnya apa? Aku di PAI Di PAI. sama di Tentang kampus. apa? Tentang yang keindahan PAI seperti itu. Nah terus pulang di kampus juga itu. Nah terus itu seleksi yang kedua. Kemudian yang terakhir itu seleksi wawancara. Seleksi wawancara itu kita Zoom, lewat Zoom. Kita diwawancara langsung oleh founder Duta Aksi, oleh CEO Duta Aksi dan HR. Oleh HR Duta Aksi kita empat mata seperti itu ya. Berarti seleksinya itu wawancaranya satu anak, tapi yang nyeleksi itu banyak. Yang wawancara itu banyak. Yang wawancara gitu. banyak, tapi yang nyeleksi cuma satu. Iya, cuma satu-satu. Terus waktunya dibagi sih waktu itu. Nah, terus yang waktu lolos seleksi video kreatif cuma 500. Nah, terus udah the end yang lolos itu cuma 78 anak. Dari 1.500, kemudian 500 karena bikin video itu, kemudian sampai dengan 78 se-Indonesia. Iya, itu dipilih satu provinsi 2 anak, cowok cewek. Oh, berarti Zulfa ada cowoknya dong? Ada di Semarang. Oh, cowoknya di Semarang ya? Salam Cowoknya di hai. Semarang ya, cowoknya di Semarang. Maksudnya Bukan perwakilan Jawa Tengah ada 2, cowok dan cewek. Iya. Zulfa cewek di sini, Iya, Tegal. stay di Tegal. Nah, yang cowoknya tuh di Semarang. Di Semarang, iya. Oh, gitu ya. Oke, baik. Jadi seperti itu sampai dengan sekarang 78. Iya, sekarang 78. Oke. Terus kita 78 berlomba-lomba di provinsi kita sendiri untuk mengenalkan Duta Aksi kepada masyarakat, untuk beraksi kepada masyarakat bahwa Nusantara Indonesia itu banyak seperti itu. Istilahnya boleh dikatakan luar biasa ya Nusantaranya. Karena kan kalau nggak salah ini juga ngupas juga atau apa ya istilahnya apa ya tentang ciri khas dari daerahnya masing-masing gitu ya Zulfa ya. Kalau nggak salah dibagi menjadi dua divisi. Betul, Nah, divisi apa aja tuh? Tahu dong, pengen tahu dong. Boleh. Nah, divisinya itu ada dua. Ada 2. Yang pertama itu divisi beraksi dan divisi Nusantara. Nah, Perbedaannya apa sih? Zulfa masuk kemana? Aku beraksi. Beraksi. Iya, Oh. betul. Karena aku suka ngomong di depan orang ya. Oh gitu ya? Iya. Oh, kalau saya suka ngomong depan tembok. Biar gak ada interaksi. Kalau Zulfa karena suka dengan ngomong sama orang, akhirnya pilih divisi beraksi. Kemudian yang divisi Nusantara itu lebih ke Nusantaraan, ibaratnya kayak wisata. Gitu. Kayak misal dari perwakilan provinsi Kalimantan gitu. Di Kalimantan itu ada Nusantara apa, ada wisata apa, terus terkenal dengan makanannya apa, terkenal dengan budayanya apa, terkenal dengan adatnya apa, seperti itu. Itu lebih ke Nusantara itu karena apa ya, ibaratnya itu sama. Dia cuma tapi Nusantara itu lebih beraksi kepada masyarakat bahwa kita itu punya Nusantara seperti itu. Jangan dipunahkan seperti itu. Tapi kalau beraksi itu lebih ke semangatnya seperti itu. Oke. Semangat ke Nusantara. Kalau divisi beraksi itu kan boleh dikatakan terjun ke masyarakat ya. Betul sekali. Kemudian masuk ke masyarakat, apa yang jadi keluhan masyarakat atau permasalahan di masyarakat. Betul. Kemudian Zulfa memecahkannya di situ. Lebih Lebih memberikan solusi. Iya. Biasanya apa?
di Ini antaranya? masyarakat, mungkin aku belum masuk ke masyarakat ya, Oke, baru ke sekolah. Ke sekolah. Ya, Nah, betul. apa itu yang jadi permasalahan di sekolah? Ya kan? Percintaan kah? Mungkin itu Karena semuanya. sekolah gitu ya, semuanya secara kompleks ya. Iya. Apa biasa yang terjadi di sekolahan seperti apa? Untuk anak muda sekarang yang masih tercatat sebagai anak sekolahan. Iya. Mungkin anak sekolah di SMA, SMK itu lebih ke kayak saya insecure nih, kayak saya nggak punya apa-apa Iya. dibandingkan dengan teman yang lain gitu. Nah terus masih bingung, saya mau kuliah apa mau kerja seperti itu. Oh, Itu gitu. masalah di lingkup SMA. Kalau di lingkup SMP itu lebih kayak kita kapan dewasanya, kita kapan membangun agent kita, kayak kita kapan membangun kayak mungkin kalau SMP itu pikirannya masih rawan ya, maksudnya belum dewasa Masih banget. belum stabil. Iya betul Oke. sekali. Masih belum ibaratnya kayak belum berkepala dua lah gitu lah. Iya, Tapi iya. kalau SMA kan kita udah mikir kita mau kemana, terus kita ke depannya mau apa, mau Iya, iya. apa yang kita lakukan. Nah, kemarin aku mengunjungi salah satu sekolah itu di SMK. SMK, Itu oh. salah satu permasalahan katanya, Mbak, aku kok kalau ngomong di depan masih ngangong sih. Aku kok Public speakingnya Betul berarti sekali. oke, masih Iya. masih ngangong-ngangong gitu. Terus takut, Ngangong-ngangong, grogi lah. Nah, terus What is kerasa the meaning ngangong-ngangong? Oke, ini Zulfa pakai bahasa mana nih? Ngangong-ngangong. bahasa kini. Kekinian. Iya. Masih belibet lah ya. Terus Iya. solusinya? Nah, mungkin solusinya aku sampaikan kepada dia bahwa kalau kamu mau bisa ngomong di depan, kamu berlatih. Iya. Karena segala apapun yang dibiasakan, maka kamu akan bisa. Alat biasa menjadi bisa. Iya, benar. Semakin kamu banyak melakukan sesuatu, semakin banyak kamu bisa. Iya, Seperti iya. itu. Kan intinya dari kebiasaan. Benar. Kalau kamu dari kebiasaannya udah mau ngomong di depan orang, udah bahasa itunya baku gitu, Betul. bahasa yang kamu omongkan itu baku, pasti kapanpun kamu mau ngomong di depan pasti kamu bisa. Aku bilang seperti itu. Nah terus kalau mau ngomong di depan jangan dengerin orang lain. Boleh kritik masuk tapi jangan dengerin orang lain karena kamu lagi menyampaikan. Kalau ada orang yang mau menyampaikan itu nanti kamu dengarkannya nanti kalau kamu udah selesai. Oke. Jadi kalau kamu lagi tag di depan itu kamu nggak usah mendengin omongan orang lain. Itu lagi mau, jangan seperti itu. Oke. Lebih baik kalau kamu di depan kamu membangun value biar yang dengerin omongan kamu itu merasa terhibur, merasa didengarkan, merasa di prioritaskan seperti itu. Kamu di depan diprioritaskan sama pendengar kamu yang ada di depan seperti itu. Nah, terus salah satu kunci biar ngomong di depan itu pede ya. Wah, itu dia Betul. tuh. Saya kadang-kadang kalau ngomong di depan itu kurang pede. Kenapa tuh? Ya itu Salah makanya satu- saya nanya, Oh. biar pede gimana? Karena saya suka ngomongnya di belakang mic. Gimana? Ngomong di depan biar pede gimana sih caranya? Oh ini ada Kalau- masukan juga nih. Oh, boleh. Gimana? Dulu waktu aku belajar public speaking itu pertama aku gini. Aku kan dulu waktu SMP udah sering itu ya. Udah Sering sering ngomong. ngomong di depan ya waktu itu. Dulu kan beranikan diri kayak ya kamu kalau pengen ngomong di depan ya kamu harus beranikan diri dulu. Kalau Iya. kamu nggak berani ke depan, ya ngapain kamu mau ngomong di depan? Iya. Jadi kamu ngomong di depan dengan sikap bukan sikap sih, kayak lebih ke pribadi kalian sendiri bahwa nunjukin nih ini aku gitu. Jadi jangan kamu ngomong di depan harus disuruh-suruh, jangan seperti itu. Dorong-dorong Iya, gitu jangan. ya. Ih, maju. Maju. Ya, Kalau gitu. pakai bahasa itu teman saya Eran itu kayak maju. Iyalah gitu. Iya. Jangan Kalau nggak maju-maju nggak dapet cewek. Iya. Nggak bawa pacar. cewek. Iya cewek. Pasti di-cut sama dia. Oke, masih ada Zulfa. Nurul Zulfa, Duta Aksi Nusantara perwakilan Jawa Tengah ya. Dan Zulfa, ini udah ada minuman, kemudian juga udah ada mie kriuk
pedas Bang, Bos Aldo. Waduh. Kelihatannya enak nih. Enak dong. Ya, nanti bisa coba-coba ya. Boleh. Dan apa namanya? Kita juga ada di Galdina Cafe ya. Terima kasih Galdina Cafe. Oke, kita lanjut dong ngobrol kita ya. Benefit dari Zulfa mengikuti aksi Nusantara ini apa? Kemudian harapan juga mengikuti aksi Nusantara ini apa? Baik, kalau benefitnya itu sangat banyak Sangat sekali banyak banget ya. sangat banyak sekali. Nah, kita itu dibimbing sama Kak Fasilitator. Kak Fasilitator itu kayak kakak yang mendampingi kita. Nah, terus salam hai juga buat Kak Arul. Kak Arul? Arul yang mana nih? Dari Kak Arul dari Kalimantan Barat. Dari Kalimantan Barat, bro. Halo ya. Arul yang udah membimbing Zulfa sampai di titik sekarang, dan terima kasih banyak kepada fasil yang lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Nah, terus benefit kita mengikuti duta itu apa sih? Benefitnya itu yang pertama tentunya relasi ya. Kita mengikuti organisasi apapun kita pasti mendapatkan relasi. Kemudian yang kedua mendapatkan pengalaman ya. Tentunya ini pengalaman yang sangat berharga di hidupnya Zulfa. Zulfa bisa menjadi seorang duta aksi Nusantara perwakilan dari Provinsi Jawa Tengah. Kemudian yang kedua ada piagam. Nanti di akhir periode kita dikasihkan piagam sama Kak Founder, Kak Dinda. Kak Dinda. Masya Allah banget. Terus piagam, terus nanti di akhir periode juga ada duta terbaik 1, 2, 3. Mohon doanya biar Zulfa barangkali masuk ke duta terbaik. Amin. Kemarin baru saja kan kalau kita per bulan dapat coaching ya, kita dapat coaching. Kemarin bulan November, alhamdulillah Zulfa jadi best of duta bulan November. Kemarin baru aja, dan benefitnya itu banyak sih dan nggak bisa diperhitungkan satu persatu gitu ya. Ini banyak sekali, dan harapannya buat ke depan buat Duta Aksi Nusantara itu salah satunya biar Duta Aksi Nusantara itu berkembang di masyarakat, terus semakin dikenal di kalangan masyarakat dan juga semakin maju seperti itu. Nah, tentunya menjadi duta itu bukan hanya selempang ya, bukan hanya selempang yang disampirkan, melainkan tanggung jawab kepada yang bersangkutan seperti itu. Karena komitmen kita dari awal sebagai duta, kita harus bertanggung jawab penuh dalam program kerja kita, dalam apapun ke depan yang akan kita lakukan untuk Duta Aksi Nusantara itu. Dan untuk teman-teman semua yang di luar sana yang masih punya pikiran aku nggak punya apa-apa, aku merasa nggak punya potensi apa-apa, jangan seperti itu ya teman-teman. Aslinya kalian itu punya kelebihan, karena manusia itu punya kelebihan dan kekurangan. Nah, kenapa sih kamu nggak menemukan kelebihan kamu? Karena kamu nggak menggali gitu. Karena kalau kamu menggali potensi apa yang kamu miliki, kamu akan semakin mengetahui bahwa ini kelebihan aku di sini, kelebihan aku di sini, seperti itu. Jadi di luar sana, pemuda-pemudi di luar sana yang masih insecure, yang masih merasa dirinya ya udah wis hidup kayak gini aja, jangan seperti itu. Buat hidup di dunia ini semakin berharga, dan moto Zulfa mengikuti ini tuh sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Seperti itu. Manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Seperti Zulfa saat ini berarti bermanfaat untuk orang lain ya, melalui Duta Aksi Nusantara. Oke, baik. Ya, mungkin ada sedikit tips juga ya dari Zulfa nih buat teman-teman yang pengen mengikuti ya, atau iya benar ya, Duta Aksi Nusantara ini seperti apa? Nanti kalau kalian nih di luar sana kalau mau mengikuti Duta Aksi Nusantara bisa follow IG, nanti di bawah dicantumkan ya. Nah, IG-nya di bawah ya? Iya, IG @Duta-Aksi-Nusantara. Nanti bisa di follow, nanti ada aku juga di situ, nanti jangan lupa follow IG-nya aku juga, seperti itu. Oke, baik. Nanti ada banyak info yang menarik dari berbagai provinsi, seperti itu. Baik. Oke, baik. Ya, tapi Zulfa, bagaimana sih menjadi seorang duta yang bertanggung jawab? Menurut Zulfa seperti apa? Menurut saya menjadi duta yang bertanggung jawab itu kita bukan hanya melakukan program kerja kayak kita ya ngelakoni baik, jangan seperti itu, tapi kita mengerjakan program kerja dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh keyakinan bahwa kita membawa nama Duta Aksi Nusantara gitu. Bagaimana kita
mengimplementasikan kepada masyarakatnya, dan bagaimana kita biar masyarakat itu tahu bahwa kita itu sebagai duta seperti itu. Oke. Zulfa sendiri juga banyak kegiatannya ya? Iya tuh. Organisasinya ada berapa ratus? Nggak ratus sih. Saat ini saya kuliah di Politeknik Harapan Bersama Tegal. Oke. Yang biasa dikenal dengan Poltek Harbor. Poltek Harbor. Betul sekali. Itu sekarang saya mengikuti UKM, yang satu UKM formasi itu di lingkungan mahasiswa Islam kayak Hadroh seperti itu, saya mengikuti UKM itu. Kemudian yang kedua saya mengikuti KPR, Komisi Pemilihan Raya, itu di bawah naungan BPM, itu nanti sebentar lagi ada pemilihan raya, pemilihan presiden, mahasiswa dan wakil presiden mahasiswa dan ketua Himaprodi, seperti itu. Saya mengikuti itu. Dan saya mengikuti ini juga duta, dan bagaimana sih saya bisa mengatur waktu belajar, mengatur waktu organisasi, dan mengatur waktu hidup istirahat seperti itu ya. Nah itu dengan cara saya membuat reschedule gitu. Dari pagi bangun sampai saya tidur lagi, itu saya membuat reschedule sebagaimanapun, karena waktu itu sangat berharga. Seperti itu. Jadi saya nggak mau membuang-buangkan waktu hanya dengan scroll TikTok atau dengan scroll apapun lah, seperti biasanya kan pemuda-pemuda yang sekarang kebanyakan scroll TikTok ya. Gitu ya. Kalau saya tok sih. Itu jadi biar waktunya saya itu nggak kebuang seperti itu. Okay. Jadi misalnya kalau saya ada lagi waktu luang, saya mengimplementasikan ide saya, kayak aku mau ngerjain program kerja apa lagi nih nextnya, atau kalau mau tugasnya saya baca-baca lagi, atau organisasi yang lain aku mau apa seperti itu sih. Oke deh. Mimpi besarnya dari seorang Nurul Zulfa apa ini? Yang pertama, mimpi terbesar saya pengen insya Allah doakan, pengen mengumrohkan orang tua saya. Amin. Bareng nanti. Amin. Dan tentunya bermanfaat sih buat orang lain, dan saya bisa menjadi agent of change buat orang lain, dan saya bisa menjadi pandangan orang lain seperti itu. Oke deh. Terakhir Zulfa, kata-kata semangat buat pemuda-pemudi yang ada di Indonesia yang saat ini lagi nyaksiin kita, lagi menyaksikan kita ngobrol, apa nih? Tentunya kata-kata semangat dari saya, kalian semua yang di luaran sana harus tetap semangat, apapun keadaannya, apapun jalannya, apapun resikonya, kalian harus dijalani, karena hidup kalau nggak dijalani kita akan berdiri di situ saja gitu. Kalau kamu mau maju, kamu kalau mau sukses, jangan kamu berdiri di situ, tapi kamu jalan kaki, kamu ikuti alurnya, ikuti jalurnya ke depan, apapun rintangannya kalian harus lewati seperti itu. Dan juga harus tetap semangat, intinya itu harus senyum ya, setiap hari smile. Harus Benar-benar senyumlah, senyum itu ibadah. Betul sekali. Baik, terima kasih Zulfa buat ngobrol-ngobrolnya, dan pastinya ini sangat bermanfaat sekali buat pemuda-pemudi yang ada di Indonesia ya. Oke. Sukses buat Duta Aksi Nusantaranya ya. Dan ini berarti next mau kemana lagi nih untuk program-programnya atau kegiatannya? Untuk saat ini nanti minggu ke depan mau ke IPNU IPPNU. Oke, baik. Sukses deh apa yang dikerjakan Zulfa, kemudian juga ke depannya mimpi besarnya semoga terwujud. Oke. Baik. Ya, terima kasih sekali lagi Zulfa, dan pemirsa Daily Podcast, terima kasih untuk kebersamaannya. Terima kasih juga ya buat yang sudah kasih sesuatunya. Terima kasih. Saya Aldo Helomang berpamitan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.